Nuansa Family. Oke Brilian, kali ini kita kedatangan tamu yang lagi happening karena sebentar lagi kita akan FLS 2N tahun 2024. Dan gue star kita kali ini adalah koordinator FLS 2N dan yang pernah meraih FLS 2N sampai tingkat provinsi. Kenalan dong satu persatu, mulai dari Pak Anto dulu mungkin, silahkan. Oke, terima kasih waktunya. Saya Prihanto Condro Kartiko yang kebetulan kemarin masih menjabat Ketua MGMP yang menyelenggarakan FLS 2N. Terima kasih. Oke, next. Ya, perkenalkan saya Edwan Eka Saputra sebagai pembimbing dari dua jenis lomba, salah satunya poster dan komik digital. Terima kasih. Next. Perkenalkan, nama saya Kevin Denar Gipari, merupakan salah satu peserta FLSN 2N 2023 dari SMA Negeri 1 Sragen. Nah, itu tadi Brilian, sudah kenalan semua. Selaras dengan dan sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka, setiap anak itu unik pada potensinya masing-masing. Terlebih-lebih ada anak yang unggul prestasinya di bidang seni. Nah, diwadahilah ini ada FLS 2N. Apa itu FLS 2N? Nah, nanti kita akan mengulik bersama dengan para narasumber kita. Ada koordinator Pak Anto dan Pak Edwan, dan pengalaman motivasi dari Kevin juga nanti. Yang pertama, bisa dijelaskan untuk mekanisme FLS 2N yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ini nanti. Mungkin Pak Anto bisa menceritakan. Untuk mekanisme tingkat sekolah itu yang jelas kami menyelenggarakan ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan cara satu seleksi, kemudian yang kedua mungkin tunjuk atau yang sudah dikenal. Kemudian untuk tingkat kabupaten itu ada kepanitiaan yang diselenggarakan oleh MGMP Seni. Terus kemudian untuk yang ketiga tingkat provinsi itu mungkin nanti untuk tingkat provinsi dan nasional bisa daring bisa luring begitu. Iya, terima kasih gitu. Pak Anto. Mungkin Pak Edwan bisa menambahkan nanti mekanisme untuk pemilihan di tingkat sekolahan, Pak Edwan. Ya, mungkin di setiap sekolah berbeda-beda ya. Yang pastinya yang jelas untuk di SMA 1 itu dari dulu itu sering dilaksanakan seperti mencari siapa yang terbaik dulu di tingkat SMA. Habis itu nanti baru tingkat kabupaten, baru di sana disandingkan dengan peserta yang lain dari SMA yang lain. Khususnya untuk di SMA 1 itu biasanya banyak pembimbing yang mencari bakat-bakat anak itu lewat pengumuman siapa yang ingin, kan banyak kan untuk apa itu namanya cabang lombanya, ada komik digital, poster, puisi dan sebagainya. Ada 14 lebih cabang lomba di situ. Nah, disitulah banyak guru yang mencari bakat-bakat anak lewat membuat sebuah kompetisi khususnya di tingkat SMA, dan di situ dicarilah yang terbaik, dan yang terbaik itu nanti akan masuk kategori dan ikut cabang lomba posisinya pas di SMA di kabupaten. Nah, disitulah nanti yang terbaik dari kabupaten itu nanti akan diajukan untuk ke tingkat provinsi dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi nanti di sekolah kita SMA Negeri 1 Sragen itu akan mengadakan seleksi dulu di setiap cabang lomba. Seperti itu ya Pak Edwan. Nanti Pak Edwan akan membuatkan flyernya. Jangan lupa Pak Edwan. Dan nanti akan setelah lulus seleksi dari setiap cabang lomba akan mewakili sekolah kita SMA Negeri 1 Sragen maju ke tingkat kabupaten yang insya Allah tanggal berapa Pak? 8 ya, 8 Mei 2024 2024. insya Allah ya di SMA. Semoga tidak diundur. Iya, semoga.
Nanti tempatnya insya Allah di SMA Negeri 3 Sragen. Iya. Insya Allah nanti kita akan berkabar lagi. Next berikutnya pertanyaan berikutnya. Nah, prestasi FLS 2N di tingkat di SMA Negeri 1 Sragen itu sudah sampai mana ya Pak Anto ya? Tingkat nasional Pernah ya kita. Pernah. Jadi tingkat nasional pernah dari vokal Iya. putra sudah pernah. Kemudian dari apa itu? Monolog Monolog ya, pernah monolog. juga. Terus kemarin apa dari film ya? Film pendek. Film juga. pendek Provinsi. bisa tembus provinsi, masuk ke provinsi. nasional. Ya kalau rata-rata kalau dari tingkat kabupaten SMA 1 itu biasanya menjadi langganan juga juara-juaranya Juara. gitu. Siapa dulu dong pembinanya? Padahal Dal. ya padahal dari dulu SMA 1 itu kan biasa di apa ya, dikenal di ilmu eksaknya ya, Iya. khususnya di IPA, desain dan sebagainya. Ternyata SMA 1 untuk kesenian itu bisa Unggul unggul juga. juga. Jadi pada intinya semua merata di sini. Karena juga pembimbing-pembimbingnya luar biasa semua. Masya Allah, keren sekali. Maka dari itu sekolah dimanapun sebenarnya selama di situ difasilitasi dan anak-anak itu diberi wadah untuk berkreasi, pasti anak berkembang dan mendapatkan tempat di mana mereka inginkan. Maksudnya bisa dikatakan kalau mungkin tidak semua anak itu kan unggul di bidang akademik ya, Iya, betul. tapi pasti di kesenian juga banyak. Maka dari itu di mana kita sebagai guru, khususnya guru seni, itu juga kita memfasilitasi mereka dan memberikan ruang mereka untuk berkembang di kesenian. Maka dari itu kalau mereka dikasih tempat, pasti mereka banyak yang masuk di situ. Dengan demikian banyak juga Pak dari Iya. SMA 1 yang bisa menjuarai, khususnya juara 1, 2, dan 3. Itu setiap tahun pasti juara, pasti ada. Apalagi yang dibimbing oleh Pak Edwan dan Pak Anto itu selalu juara 1, brilian. Iya. Oke, yang mau mendaftar nanti silahkan ya. Segera dibuka flyernya Pak. Ya, nah, minggu ini nanti sudah bisa di up lewat kelas-kelas juga sama wali kelas, bisa nanti bisa up juga biar segera mendaftar siapa yang mau ikut cabang lomba yang kalian inginkan pastinya di situ. Udah. Bisa dilanjut mungkin Pak Edwan, nanti kiat apa saja sih biar bisa juara 1 terus? Pasti dari sekolah lain kan penasaran juga gitu. Kalau dari Pak Edwan mungkin kiat-kiat suksesnya apa? Ya suksesnya itu sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Satu itu kemauan yang pasti itu. Masalah skill itu bisa dipelajari ya, Kevin ya, pasti bisa dipelajari karena semuanya itu bisa dipelajari. Kadang kan takut yang namanya kalau aku nggak punya bakat nggak bisa. Saya punya pengalaman di mana saya itu dihadapkan kedua anak, dan yang satu skillful sudah mampu, yang satu sederhana, kemampuannya masih mendasar sekali. Dan saya tes, ternyata di situ saya juga tidak hanya melihat skillnya, tapi melihat attitude-nya juga dan semangat. Kan itu penting banget daripada kita membimbing anak yang kayaknya pintar tapi dia itu nggak ada rasa hormat dan tidak dan seenaknya sombong dan sebagainya. Sulit itu biarin nanti sulit untuk mencapai titik tertinggi. Jadi saya pernah menghadapi dua anak seperti itu dan saya ambil yang sederhana. Maksudnya dia mau, kemauannya itu ada dan sebagainya, dia bisa unggul karena dia ada kemauan untuk belajar. Walaupun memang mungkin yang skillful sudah lebih cepat ya, tapi kalau attitude-nya tidak bagus ya itu menjadi sumber masalah juga karena kadang itu tidak konsisten untuk belajar. Maka dari itu yang jelas kalau anak itu mau belajar, intinya mau dulu, entah masalah dia punya basic atau punya bakat tidaknya itu terakhir, yang penting mau belajar, itu pasti dia akan mendapatkan hal yang terbaik di situ nantinya. Saya rata-rata alhamdulillah bisa mendapatkan juara karena anaknya konsisten belajar dan mau dibimbing, diarahkan mau juga, dan juga dia tidak malas-malesan. Intinya itu, kalau dia disuruh untuk belajar atau untuk latihan dia pasti siap, itu nanti dia akan mencapai titik tertingginya. Nah itu brilian. Bisa dilanjut Pak Anto. Kadang-kadang itu anak-anak itu di sini kan istilahnya gudangnya bakat-bakat ya. Anak-anak itu berbakat, tetapi
seenaknya atau kurang perjuangan atau kurang daya juangnya atau daya juangnya itu tidak bagus sehingga semangat untuk belajarnya itu menjadi kurang. Jadi kalau misalkan semangat belajar itu didukung oleh bakat yang bagus, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus, begitu. Ya, itu tadi brilian ya. Jadi jangan lupa nanti kalau kalian itu mau mengikuti FLS 2N itu berdasarkan tadi poin-poin yang sudah diutarakan oleh para narasumber kita. Nah, berikutnya apa sih keuntungan bagi siswa dan pembina? Kenapa kok harus mengikuti FLS 2N itu, keuntungannya apa saja? Siapa dulu ini? Ya, keuntungannya yang jelas tuh sekolahan yang mengikuti itu otomatis akan menjadi terkenal otomatis ya. Karena para juara itu nanti kalau misalkan sampai ke tingkat provinsi atau tingkat nasional, sekolahan juga akan dikenal dari apa asalnya gitu ya, asalnya. Nah, saya kira begitu. Jadi keuntungannya selain begitu, pelatihnya juga otomatis akan terkenal juga. Nah, dengan terkenal mungkin akan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya adalah lebih banyak pengalaman, kemudian secara ekonomis juga mungkin akan meningkat, terus banyak orang-orang yang datang untuk belajar dan sebagainya. Saya kira begitu. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Edwan? Ya, keuntungannya pasti banyak. Satu, pengalaman dari pembimbing juga mendapat pengalaman, dan anak sebagai peserta lomba juga mendapatkan pengalaman. Untuk menang atau tidaknya itu sebenarnya tergantung hasil. Jadi pada intinya saat kita yakin kita memberikan sebuah karya terbaik, itu nanti akan mendapatkan tempat terbaik juga. Jadi dari awal itu kita harus yakin bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan begitu pengalaman-pengalaman di situ pasti akan menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk proses anak tersebut atau pembimbingnya juga. Jadi yang mendapatkan hasil itu tidak hanya peserta, tapi pembimbing juga akan mendapatkan banyak pengalaman, di mana kekurangan dan kelebihan itu pasti akan menjadi catatan untuk selanjutnya, seperti itu. Ya, untuk refleksi tahun berikutnya, FLS 2N tahun berikutnya, seperti itu ya. Nah, untuk para pembimbing koordinator FLS 2N, pertanyaan terakhir, mungkin ada cerita atau pengalaman yang paling menarik selama mengikuti atau membimbing FLS 2N. Atau dulu monggo. Iya. Sedikit saja. Kalau FLS 2N itu sudah ke tingkat atas atau nasional, di sana persaingannya nasional, gitu ya. Karena persaingannya nasional berarti alat-alat atau instrumen atau daya dukungnya itu harus sempurna, ya, harus sempurna, sehingga pada saat kita masuk ke tingkat nasional, misalkan kemarin tuh tentang selain vokal kan ada monolog ya. Lah monolog itu kebetulan kita kurang siap ya, daya dukungnya kurang siap. Jadi sebetulnya bagus, tetapi karena bagus tetapi tidak didukung dari daya dukung lainnya, itu menjadi kalah gitu ya. Kalau misalkan pengen ke tingkat nasional, berarti ya harus menyiapkan segala kemungkinan yang terbaik untuk mendukung ke tingkat nasional, begitu. Oke, dari Pak Edwan? Sedikit nambah dari Pak Anto tadi, bahwa mungkin kesenian itu bisa dianggap sederhana, juga sederhana, tapi juga kompleks, juga bisa tergantung cabangnya. Maka dari itu anak sudah semangat dan pembimbing juga sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak, agar anak mendapatkan hasil yang terbaik juga.
Itu salah satu dukungan dari kita sebagai pembimbing, dan anak juga sudah fighting spiritnya juga luar biasa untuk mendapatkan sebuah juara, entah itu juara berapa ataupun mungkin sampai tidak, tapi mereka sudah berusaha. Maka dari itu, dari khususnya dari daya dukung yang lain itu bisa mensupport sebaik mungkin, karena toh adanya dunia pendidikan itu juga untuk anak gitu loh, juga untuk anak, dan kita tidak mengotak-ngotakkan mana yang ini A, B, D, dan D, C, D dan seterusnya. Bahwasanya bahwa terkadang itu seni itu sedikit dipandang sedikit sebelah mata. Nah, maka itu disitulah saya berjuang sebagai guru seni, khususnya bahwa seni itu derajatnya hampir sama dengan yang lain, bukan berbeda, sama, semua mata pelajaran itu sama derajatnya, hanya saja kebutuhan setiap individu itu berbeda. Nah, itu yang akan membedakan tingkatannya. Nah, tapi pada hakikatnya pasti sama kan? Entah itu mata pelajaran IPA, IPS, bahasa dan sebagainya, dan seni pun seperti itu. Tapi mereka punya tingkatan yang sama juga derajatnya. Nah, khususnya di seni ini, mari kita dukung juga bahwasanya dunia tanpa seni tidak nyeni juga. Maka dari itu tidak berwarna. Makanya tidak seni, tidak nyeni. Maka dari itu anak-anak yang punya potensi di kesenian, mari kita dukung semaksimal mungkin, dan lembaga pun juga mendukung dari apapun yang disiapkan untuk mendapatkan hal yang terbaik. Toh kalau anak nanti mendapatkan kejuaraan, SMA juga mendapatkan nama kan, ada pialanya, dan ada dicantumkan juga nama SMA di tahun berapa menjuarai apa, biasanya seperti. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk anak didik kita akan mendapatkan hal yang terbaik, intinya di situ. Saling simbiosis mutualisme itu tadi, dari sekolahan dapat penghargaan, siswanya juga dapat punya life skill untuk meneruskan, bisa menghasilkan gitu ya Pak Edwan. Jadi bisa menghasilkan dari life skill kita, dan tidak macam-macam ya, Pak Edwan pun itu gajinya bisa dolar, brilian. Coba kalau mau ngepoin Pak Edwan lebih dalam lagi. Oke, next pertanyaan untuk Kevin. Kevin ini pernah menjuarai di tingkat provinsi FLS2N di bidang film pendek. Kevin bisa menceritakan bagaimana kamu bisa bertempur sampai situ, kronologinya mungkin? Oh iya, untuk pertama itu pada tahun 2022 saya sempat mengikuti bidang film pendek juga, tetapi gagal. Nah, pada saat saya melihat kesempatan yang lain pada tahun 2023, saya pikir itu merupakan kesempatan saya terakhir karena bentar lagi mau lulus kan. Karena sudah kelas 12. Soalnya pas itu dibilang nanti ingin naik ke tingkat lanjutan atau belum tentu bisa ngambilnya karena keburu lulus duluan. Nah, pada saat itu yaudah saya ambil aja. Karena pada saat itu saya mikirnya kalah kesempatan terakhir gitu, daripada nggak diambil percuma kan. Nah, tapi pada saat itu juga di sisi lain saya juga mengevaluasi tema teknis penjurian, dan saya mengevaluasi hal-hal lain yang sekiranya saya mampu lakukan. Nah, pada saat evaluasi saya merasa saya bisa, saya mampu. Ya udah saya gas aja. Walaupun ada kendala, tim-tim saya tidak lengkap. Jadi tim-tim saya itu benar-benar terbatas karena pada dasarnya film pendek itu butuh tim yang banyak ya Bu. Nah, jadi pada saat itu tim-tim saya benar-benar terbatas. Nah, pada saat itu pun saya sempat memutar-otak gimana caranya biar setidaknya filmnya itu jadi. Pada akhirnya saya itu di tengah jalan, itu padahal tidak ada di skrip ya Bu. Di tengah jalan pergantian pemain secara tiba-tiba. Nah, sisi uniknya itu, jadi pada saat di tengah jalan film udah selesai take, walaupun pada saat itu kan ada 2 hari, total 2 hari. Nah, 1 hari itu udah di take. Nah, 1 hari itu berarti kan kurang 1 hari ya Bu. Itu ada kendala di situ pada saat kendala pemain yang ternyata pemain itu tidak memenuhi apa yang saya inginkan sebagai seorang sutradara. Jadi pada saat itu saya pikir walaupun waktunya sangat mepet tapi masih bisa dilakukan, ya udah gas aja Bu. Jadi pada saat itu ya udah kita take ulang semuanya, saya ganti pemain. Bener-bener pada saat itu saya masih ingat karena pada saat itu tim saya kayak udah struggle, udah pasrah gitu tau Bu. Nah, terus pada saat itu ya udah saya mikirnya nggak apa-apa terus saya koordinasi dengan tim-tim saya, terus saya bilang ayo semangat, nggak apa-apa gitu, aku tak sing jadi pemeran utama nih, nanti kalian jadi yang ngoperasiin kamera atau jadi pemeran sampingan. Nah, pada saat itu menurut saya merupakan
suatu plot twist gitu. Karena tidak sesuai dengan naskah. Karena film pendek itu pada dasarnya itu yang dikuatkan naskahnya dulu, Bu. Nah, jadi kalau naskah udah tersusun rapi, nanti kedepannya itu enak. Karena naskah itu menentukan jalannya kita bagaimana. Seperti itu. Sangat keren sekali. Oh ya, tadi Kevin bilang 2022 pernah mencoba Pernah di tingkat kabupaten. tingkat kabupaten dan gagal. Itu berarti kelas berapa? Saya itu kelas 10. 10 ya. 10 pertama Kelas itu. 10 nggih. Sama sekali tidak mendapat juara. Bukan, Bu, saya waktu itu SMP mungkin. Enggak, kelas 11 dong, Bu. Pada saat 2022. Kelas 11 karena saya bersama Lemon kan sudah kelas 10. Oh iya. Dulu ya. Dia yang awal. Nggih, kelas 11 semester awal pada saat itu. Gitu. Iya. Terus akhirnya juara 1 Brilian. Nah, tadi Kevin sudah memberikan ada hambatan. Iya. Terus akhirnya ada solusi. Berarti dalam berapa hari atau dalam berapa malam itu kejar tayangnya? Wah, kalau itu sih benar-benar kejar tayang ya, Bu, bukan dalam beberapa hari, tapi saya hitungnya jam. Karena kalau hari masih gampang ke, Bu. Jadi saya itu mikirnya ben gak gampang kayak gimana, saya mikirnya jam sisa berapa jam gitu toh. Jadi saya sempat mikir karena saya itu kan kasarannya kalau dalam dunia perfilman one man ya. Jadi semua itu dilakuin sendiri. Karena keterbatasan tim juga. Nah, jadi saya itu mikirnya tidur saya berapa jam gitu, sekolah saya berapa jam dibagi. Nah, saya mikirnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti susah, maksudnya tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Kalau nggak seperti itu mungkin film saya yang melaju ke tingkat kabupaten nggak jadi, Bu. Wow, Gitu. perjuangan keras ternyata Brilian di balik juara 1 itu. Manajemen waktu. Iya, manajemen Ya waktu. konsisten juga kan itu Iya. di situ kan. Bagaimana kita harus konsisten. Ya, terus pada saat itu kan saya itu pas tingkat kabupaten itu semua siswa suruh baris apel di depan gerbang ya, Bu. Iya. Nah, saya itu kebetulan siswanya telat, paling telat karena saya itu bener-bener masih mikir itu pun editing belum 100% jadi, Bu. Biasanya nggak telat. Ya, biasanya nggak telat. Jadi itu saya bener-bener telat. Jadi seluruh siswa, seluruh guru itu nunggu saya. Nah, jadi habis upacara pembukaan di SMA Negeri 3 Sragen, Iya. saya itu masih ngedit di tengah jalan Masya karena kebetulan itu persiapannya itu untuk masuk ke per kelas dan diseleksi itu agak lama. Ada waktu 1 jaman ya. Jadi saya Bisa termanfaatkan itu. di gazebo sama anak-anak, yaudah saya fokus ngedit gitu, sibuk sendiri. Pak Haryadi mungkin sebagai juri ternyata ceritanya seperti ini Pak Haryadi SMA 2 Sragen. Semangatnya Iya, luar luar biasa. biasa ternyata di detik-detik itu masih bisa mengedit. Dan mungkin orang awam belum begitu paham Kevin, apa sih itu film pendek? Oh iya, untuk film pendek itu sebenarnya sama seperti film pada biasanya yang berdurasi 1 jam atau 1,5 jam. Cuman pada saat film pendek ini biasanya dikhususkan untuk perlombaan. Jadi karena film pendek itu mengejar waktu produksi dan waktu pelaksanaan lomba, makanya film pendek itu rata-rata berdurasi 3-5 menit, Bu. Itu ada dialognya nggak? Pada saat itu teknis dalam pembuatan film saya itu tidak ada dialog. Itu pun konsisten dari 2022 sampai 2023 tidak ada dialog. Kecuali pada saat tahap ke nasional. Nah, pada tahap nasional itu sudah ada dialog. Seperti itu. Nah, untuk pengalaman Brilian ini Kevin, kalau mau seperti Kevin itu, apa saja sih yang harus dikuasai? Kalau untuk yang dikuasai, sejujurnya saya tidak terlalu pandai. Bahkan bisa dibilang saya tidak punya kamera. Terus kemarin Karena nyewa. iya, saya itu pertama nyewa, terus punya sekolah tak bawa terus gitu Oh, toh. iya. Nah, terus saya juga dapat pengalaman di organisasi gitu. Di tim web. Tim Nah, web. karena di tim web itu juga mengoperasikan kamera. Jadi dari situ saya dapat basicnya. Oh. Tapi sebelum jauh ke situ, pada dasarnya saya di SMP sudah mengikuti lomba-lomba. Seperti itu. Cuman karena orang tua saya seperti pada umumnya, maksud saya memandang rendah seni gitu. Jadi saya bilang mau minta kamera itu nggak dibolehin. Iya. Seperti itu. Saya udah bilang mau minta kamera nggak dibolehin. Ya udah, akhirnya ya udah nekat aja. Terus pas waktu itu saya bilang ke kakak saya yang paling tua, saya mau kelihatannya mau fokus sebentar di bagian film pendek ini karena ini merupakan angan-angan saya pada waktu SMP. Jadi pada waktu SMP kelas 8 kalau nggak salah, saya itu sudah tahu FLSN, Bu. Jadi kayak
punya kepenginan gitu. Kalau SMP itu. Pada saat dulu SMP, walaupun SMP saya tidak mengikuti cabang lomba FLSN. Iya. Jadi saya sudah ada keinginan gitu karena tahu dari sosial media kayaknya seru gitu ya. Gitu. Ya, makanya dari itu alasan semua itu saya tetap mempertahankan sampai detik terakhir karena keinginan juga dari SMP. Wow, ternyata ceritanya Terus spektakuler. kemudian editing itu belajar dari mana itu? Kalau untuk editing sejujurnya saya tidak mengikuti kelas khusus, saya semuanya belajar secara Otodidak. otodidak. Iya. Karena semua itu tersebar di internet. Dan kalau kalian ingin lebih fokus atau ingin lebih mendalami ini sebenarnya bisa dicari infonya. Nanti akan ada suatu kenalan. Nah, dari kenalan tersebut nanti bisa masuk ke suatu organisasi. Tapi dalam bentuk dalam Forum. online ya. Forum juga ada. Nah, dari situ banyak yang membahas gimana efisiensi waktu dalam proses pengerjaan, bagaimana teknis-teknisnya, bagaimana tata letak cahaya. Di situ banyak dibahas. Wow, itu brilian ya. Jadi semuanya itu tidak perlu berbayar. Kita juga bisa cari ya. Cari Ya, sebanyak-banyaknya free di internet. Suka duka Kevin hingga meraih juara 1 tingkat provinsi. Suka duka saya Sukanya dulu. sukanya Apa dukanya dulu ya? Dukanya dulu. Dukanya dulu mungkin. dukanya itu paling saya kerasa pada saat itu, pada saat tidak sesuai ekspektasi ternyata pemeran itu beralih ke saya. Nah, karena saat itu saya itu juga memaksakan diri, udah gak apa-apa sekali ya ngono toh. Saya pikir bendang jadi gitu toh, Iya. walaupun saya tidak expect filmnya akan jadi 100%. Nah, pada saat itu saya memaksakan saja karena saya pikirnya jadi nggak jadi penting dikumpulin dulu Bu, hasilnya terakhir daripada saya gagal nggak tahu hasilnya. Nah, itu Keren. Ya. karena saya itu pernah mengikuti lomba, kalau nggak salah itu total 7 atau 8 lomba dan itu baru menang 3 kali. Baru menang 3 Lomba kali. apa saja itu? Lombanya itu tersebar dari lomba di forum, lomba yang diadakan oleh bank, nanti rata-rata itu lombanya berbasis online. Jadi di sosial media gitu. Oh, jadi berburu. Iya Berburu dulu lomba pas di internet. SMP Bu, pas SMP lagi semangat-semangatnya. Iya, iya, iya. Gitu. Cuman pada saat SMA saya pikir saya sudah tidak ada waktu dan Fokus. dan teman-teman saya sudah tidak seluang dulu gitu. Cuman pada saat itu pun ada ini dukanya ya, masih dukanya. Nah, Masih juga. pada saat Masih itu juga. saya pun kayak apa ya, sama teman-teman gitu, itu cuman tiga anggota termasuk saya itu tuh mendiskusikan gitu. Saya itu bilang minta tolong banget karena sebelumnya saya juga sering ajak teman itu dan kalah. Cuman pada saat itu saya yakinkan wis gak apa-apa gitu, sampai saya bayar teman saya biar mau. Kamu punya uang dari mana, Kevin? Saya itu sampai iming-imingin bayar Bu, kalau nggak gitu soalnya nggak ada semangat ya. Setidaknya mereka ada semangat karena uang upah gitu loh Bu. Nah saya mikirnya Iya, gitu. Nah, pada saat itu ya udah bener-bener kayak berproses dulu, mulai dari yang pergantian bermain sampai proses harus merelakan waktu, sampai saya itu sempat ada masalah dengan guru karena tugasnya tidak segera saya kumpulkan gitu. Karena persiapan lomba itu tadi. Karena sedang ongoing itu tadi Bu. Nah, terus juga kendala di alat. Jadi pada saat itu saya kan juga melihat alat, saya data alatnya, kemampuannya sampai apa dan berapa banyak alat yang saya punya. Nah, alatnya itu benar-benar terbatas Bu. Jadi waktu itu pembuatan film kan seharusnya pakai baterai banyak. Nah, baterai saya itu cuma 2. Jadi kalau udah habis misal cuma 2 jam gitu ya Bu, nanti nunggu cas dulu. Nunggu cas dulu sambil ketiduran di tengah-tengah gitu. Soalnya saya prepare dari pagi itu saya udah buat jadwal. Misal hari Sabtu syuting, itu jam 7 udah harus sampai rumah saya. Nanti semua alat dikumpulin, nanti akan ada sesi komunikasi sedikit gitu. Habis itu nanti baru berangkat ke lokasi. Nah, berangkat ke lokasi itu jauh Bu. Saya Mana itu? lupa Bu, tapi dari rumah saya yang di Plumbungan Indah itu sekitaran 10 km. Yang dapat lokasinya siapa? Idenya siapa? Dapat lokasi itu kebetulan teman saya. Yang satu tim tadi. Iya, yang satu tim, karena dia bersedia dan lokasinya itu juga saya rasa cocok banget dengan tema yang saya angkat. Di pasar itu bukan? Ada 2 Bu lokasinya, satu di rumah, satu juga di pasar. Pasar mana itu? Kalau pasar Bundar Sragen. Nah,
Di rumah, nah rumahnya itu rumah siapa? Rumahnya itu rumah teman saya, itu tetangga saya waktu kecil, cuman dia sudah pindah. Cuman kita masih berkomunikasi baik, jadi saya minta bantuannya pinjem dulu rumahnya, paling karena kita sampai situ kemungkinan jam 9 waktu itu, saya ingatnya jam 9, jadi saya minta waktunya sampai jam 5 sore sebelum maghrib. Ya. Terus Gitu. orang yang ada di rumah itu disuruh pergi dulu. Iya, kebetulan secara ajaib semua proses itu entah kenapa kayak dimudahkan gitu, Bu. Iya. Di pasar nggak ada yang ganggu, semua suportif, semua pada tanya-tanya, semua pada saat di pasar ya, Bu. Ibu-ibu gitu pada gini, mas saya mau ikut dong gini, saya mau ikut. Jadi kan pada saat itu saya posisinya ngamen, ada Iya. yang ngasih uang. Nah, Iya. ibu-ibu gitu sama bapak-bapak gini, mas saya mau ikut ngasihkan uang dong gitu, tapi yang kelihatan tangannya ya gitu toh. Nah, terus saya pindah lokasi dari sini, dibilangin sama ibu-ibu, itu syuting gitu toh. Nah, jadi di situ tuh bener-bener dimudahin. Padahal saya itu tidak research lokasi, tidak kayak saya tidak kasih saya tidak research lokasi bagaimana nanti kondisinya, apakah hujan atau tidak, karena itu penting, karena itu kan di outdoor ya, Bu, tidak terduga. Nah, tapi tiba-tiba itu semua dilancarkan. Pada saat di rumah teman saya, itu pun tetangganya pada kepo gitu. Cuman suportif. Pada saat itu tiba-tiba suportif semua, kayak ini lagi syuting, minggir dikit. Oh, nah, gitu. Itu pun semua lancar sampai ke tahap provinsi. Iya. Tiba-tiba lancar. Lah, terus sukanya yang mana ini? Ini tadi masih edisi duka apa sudah masuk ke suka ini? Sukanya itu keinginan saya pada waktu SMP itu terwujud. Iya, alhamdulillah. Terwujud, terus saya bisa kasih bukti ke orang tua, terutama mama saya gitu. Saya bilang, "Mama bisa gitu ternyata." Akhirnya. Terus sama saya bisa membuktikan ke teman-teman saya, walaupun udah gagal berkali-kali, akhirnya bisa gitu. Betul sekali. Dapat apa saja kemarin, Kevin? Oh, saya dapat uang sebagai hadiah itu sebesar 3,5 juta. Wow. Walaupun aslinya tidak seperti itu ya. Iya. Sama dapat piala juga ya? Dapat piala. Dapat Piagam juga, iya. Piagamnya tingkat kabupaten sama provinsi. Iya, tingkat kabupaten dengan provinsi. Iya, seperti sama itu. dapat pialanya tingkat provinsi. Iya. Wow, itu tadi suka duka Kevin. Yang terakhir, Kevin, mungkin Kevin bisa memberikan pesan untuk Brilian yang akan mengikuti FLS 2N tahun 2024 ini. Untuk pesan adik-adik saya yang ingin mengikuti, cuman satu, jangan nyerah. Misal tahun ini, misal kalian masih kelas 11 ya, tahun ini gagal, tahun depan coba lagi nggak apa-apa gitu. Karena mungkin kadang juknis tahun ini itu lebih susah, tahun depan itu bisa jadi lebih mudah, karena yang saya rasakan seperti itu. Tergantung kebijakan juga dan tergantung poin penilaian. Nah, kalau kalian mengikuti FLSN itu, yang paling dibaca, paling penting itu adalah juknisnya dan proses penilaiannya. Karena misal dalam cabang lomba saya, FLSN film pendek ya, itu misal kreatifan, itu sudah menjadi 50% aspek penilaian. Nah, pada saat itu dimaksimalkan, berarti kita harus lebih kreatif dari peserta lainnya. Karena kita juga harus mengikuti peraturan, karena kita mengikuti lomba juga, seperti itu. Wow, ada mungkin yang ditambahkan dari Pak Anta atau Pak Edwan? Pak Anta. Kalau saya, yang penting itu semangat anak-anak. Ya. Kalau semangatnya seperti Kevin juga ya, luar biasa ini. Semangatnya bagus, ditambah dengan ada sedikit bakat atau mungkin berbakat, itu akan mudah dapat juara gitu. Ya. Dari Pak Edwan mungkin? Kalau saya mungkin lebih ke kalau kita sudah berusaha, seumpama tidak mendapat hasil yang terbaik, nggak usah minder atau apa, memang itu bagian dari proses kalau menurut saya. Karena tanpa proses itu kita nggak tahu kedepannya harus bagaimana. Ya, kan ada, tadi ada jatuh bangunnya itu tadi Brilian. Maka dari itu namanya lomba pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Hal biasa, mana yang ada yang menang. Kalau berpikir bahwa saya mungkin kalah, berarti ada yang terbaik, ada yang lebih layak atau ada yang lebih baik. Kalau mungkin Anda yang menang atau peserta kita yang menang, berarti
kita yang terbaik. Intinya di situ, bahwasanya usaha itu juga tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun mungkin kita sudah berusaha dan semaksimal mungkin sampai gulung-gulung ibaratnya seperti itu, dan kita masih belum mendapatkan hasil, berarti mereka mungkin gulung-gulungnya lebih lama. Mungkin itu kita karena nggak tahu bagaimana proses mereka, teman-teman yang lain. Pada dasarnya bahwa perlombaan ini untuk melihat bagaimana hasil karya anak bangsa lewat khususnya lomba seni. Maka dari itu silakan yang punya bakat seni atau ada kesukaan di dunia kesenian, tidak apa-apa, silakan ikut kompetisi di tingkat sekolah dulu. Siapa tahu kalian adalah juaranya di tingkat sekolah, bisa masuk ke tingkat kabupaten. Setelah mungkin kalian juga jadi juara lagi, kalian bisa masuk ke provinsi. Walaupun di provinsi nanti banyak sekali orang-orang yang hebat, persaingan itu luar biasa, dan saya sampai lihat karya-karya di tingkat provinsi aja belum ke nasional, itu sudah luar biasa. Siapa tahu kalian juga bisa memenangkan di tingkat provinsi seperti Kevin, dan mungkin bisa sampai ke nasional. Amin. Kan seperti itu ya. Ya. Oke, brilian. Siapa saja nanti yang mau ikut seleksi FLS2N, silakan dipersiapkan, disesuaikan dengan juknisnya ya. Seperti kata Kevin tadi, itu yang sangat menentukan. Cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih untuk para narasumber kita. Ditunggu kedatangannya di next time ya. Tentunya di Podcast Brilian, podcastnya Smartsa Family.